Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhammad Rizal Saputra, Muhammad Febrianto, dan juga Muhammad Fauzi. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai supply chain management system dari PT Mayora. PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu perusahaan yang didirikan pada tahun 1977, tepatnya pada tanggal 17 Februari. Nah, pendirinya bernama Jogi Hendra Atmaja bersama dengan dua rekannya, yaitu DRS Raden Sudikjo dan juga IR Darmawan Kurnia. Lokasi pertamanya berada di Tangerang, Banten. Nah, sejak awal berdirinya PT Mayora, Jogi sudah menjabat sebagai pendiri atau pemilik dari perusahaan tersebut, yang mana ia menjabat sebagai komisaris utama. Untuk produk pertama dari PT Mayora sendiri yaitu Roma atau roti mari, yang mana sudah mulai diproduksi pada tahun 1948 dan saat itu diproduksi secara rumahan. Awal dikenalnya PT Mayora yaitu sejak boomingnya roti Roma kelapa, yang mana pada saat itu sangat booming dan juga digemari pada tahun 1970-an. Nah, PT Mayora sendiri memiliki visi dan misinya. Yang pertama yaitu menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan juga terpercaya. Yang kedua yaitu dapat memperoleh laba bersih operasional di atas rata-rata. Dan yang ketiga memberikan kontribusi penuh atau positif terhadap negara. Untuk saat ini, produk dari PT Mayora sangat banyak, dari air mineral maupun biskuit serta kembang gula. Nah, untuk dari biskuitnya sendiri, salah satunya itu Roma, yang merupakan salah satu produk yang paling ikonik dari PT Mayora, yang mana sampai saat ini ia tersedia dengan berbagai macam rasa, dari coklat, susu, kacang, dan lain-lain. Nah, untuk kembang gula sendiri, Kopiko merupakan salah satu produk kopi instan dalam bentuk sasetan dan juga dalam bentuk permen yang tersedia dari berbagai rasa, termasuk kopi hitam dan juga kopi susu, yang mana sampai saat ini juga sangat banyak digemari. Materi selanjutnya adalah pengertian supply chain. Nah, supply chain management ini atau bisa disebut sebagai manajemen rantai pasok adalah sebuah proses di mana adanya pengembangan produk, pengadaan, merencanakan, dan pengoperasian yang dimana adanya keterkaitan dengan cakupan lainnya yang saling berhubungan dan agar memudahkan produk perusahaan bisa sampai di tangan konsumen secara efektif dan efisien. Nah, pada buku Manajemen Operasional Implementasi dalam Industri pada tahun 2021, karya Rita dan Supardi, tujuan supply chain management ini adalah memaksimalkan nilai rantai pasok. Nah, artinya SCM digunakan untuk meningkatkan nilai rantai pasok produk dan berupaya meringankan seluruh biayanya, seperti biaya bahan baku dan transportasi. Selain itu, tujuan SCM adalah menyediakan produk berkualitas dengan harga murah dan mengirimkannya di waktu yang tepat. Tujuan supply chain management lainnya adalah memaksimalkan usaha untuk memenangkan persaingan, serta meningkatkan keuntungan perusahaan. Jadi tujuan supply chain management ini adalah memaksimalkan nilai rantai pasok, meringankan atau menurunkan biaya rantai pasok, menyediakan produk berkualitas dengan harga murah dan mengirimnya di waktu yang tepat, memaksimalkan usaha dan memenangkan persaingan, dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, di dalam SCM itu kan ada yang namanya aliran fisik, aliran informasi, dan aliran keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan aliran fisik terlebih dahulu. Mayora mengirimkan purchase order kepada supplier untuk kebutuhan bahan produksi produk-produknya. Lalu supplier akan mengirimkan raw material kepada PT Mayora, yang mana raw material atau bahan mentah tersebut akan dijadikan sebagai inventory oleh warehouse.
Selanjutnya, inventory tersebut akan dijadikan sebagai material produksi yang rangkaian produksinya terdiri dari grading, roasting, grinding, mixing, dan packaging. Setelah itu, produk akan dikirimkan kepada distributor, warehouse, dan retail sebagai penyalur. Setelah aliran fisik, selanjutnya ada aliran informasi. Mayora akan mengirimkan purchase order material kepada supplier. Lalu sebaliknya, supplier akan mengirimkan produksi kapasitas. Mayora juga akan mengirimkan informasi produksi, promosi, dan spesifikasi kepada supplier. Dan sebaliknya, wholesaler akan mengirimkan informasi sales dan inventory. Mayora juga akan membuat perencanaan produksi dan promosi untuk wholesaler dan memberikan info penjualan, inventory, dan quality produk baik terhadap wholesaler ataupun retail. Hingga ada aliran keuangan. Customer melakukan payment pada retail dan menerima invoice ketika melakukan transaksi produk. Customer juga dapat melakukan payment pada wholesaler ketika melakukan transaksi produk dan menerima invoice. Retail dan wholesaler akan menerima consignment dan melakukan payment ke store center. Sedangkan pabrik mengirimkan kredit dan melakukan payment kepada supplier berdasarkan payment dari invoice. Lalu kemudian penjelasan mengenai stakeholder PT Mayora. Di dalam bagian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan rantai pasok dalam PT Mayora Indah Tbk memiliki sistem yang terintegrasi, mulai dari adanya penerimaan bahan baku dari supplier ke supplier lainnya, hingga sampai ke perusahaan yang selanjutnya. Akan dilakukan produksi oleh PT Mayora Indah Tbk dan dilanjutkan melakukan distribusi ke distributor lokal maupun internasional. Pada tahap distribusi ini, PT Mayora Indah Tbk melakukan distribusi ke berbagai retail, seperti grosir dan supermarket. Diikuti dengan distributor internasional yang melakukan distribusi melalui pasar internasional yang pada akhirnya semua produk yang sudah didistribusikan akan sampai ke tangan konsumen. Tentu saja semua proses berjalan dengan baik dikarenakan adanya sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang membantu melacak distributor produk tersebut dari pabrik hingga ke tangan konsumen. Oleh sebab itu, sistem ERP sangatlah berperan penting terhadap proses manajemen rantai pasok di sebuah perusahaan. Kesimpulan dari materi kelompok kami adalah SCM atau Supply Chain Management merupakan salah satu hal penting bagi setiap perusahaan manufaktur ataupun dagang, yang mana hal tersebut untuk mendukung kegiatan-kegiatan produksi dalam perusahaan. Contohnya dalam kegiatan produksi PT Mayora, yang mana Mayora memiliki supplier yang berasal dari petani-petani yang telah bekerja sama dengannya, seperti petani gandum, petani kopi, dan lain-lain, sebagai cikal bakal produk-produknya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.